Oke. Halo semua. Halo Bro and Sis. Halo teman-teman Halo, semua. Gimana kabarnya? Saya baik. Hera dari Jakarta. Ya, senang sekali untuk sore hari ini kita bisa berkumpul ya di sini, kita bisa ngobrol. Dan saya sore hari ini saya lagi kepingin banget nih ngajak teman-teman semua buat kita tahu tentang apa sih yang dimaksud ya, yang dibicarakan di layar itu ya, healthy mom, healthy baby gitu ya. Jadi dimanapun kalian berada, bro and sis, saya pengen ajak kita semua ngobrol dengan 4 wanita tangguh yang amazing, yang pakar pada bidangnya. Kita akan bahas dengan temanya, oke? Sesuai sama temanya, healthy mom, healthy baby. Penting banget buat kita-kita guys, buat kita tahu gimana caranya seorang ibu hamil bisa mempunyai janin yang sehat dan melahirkan bayi yang sehat. Itu kan target kita ya. So, saya mau perkenalkan kawan-kawan saya di sini. Ya, pertama saya mau perkenalkan dulu Dokter Amel ya, di mana beliau dalam dunia kedokteran dikenal dengan nama Dokter Amelia Sidik. Beliau adalah dokter obgyn. Ya, kita sapa dulu yuk sama-sama ya. Hai Dokter Amel, di Halo, mana tuh Dokter Ibu Amel? Hera. Halo. Halo Ya, semua. nanti kita ngobrol Halo. nih. Kita banyak ngobrol nih sore hari ini. Lalu ada seorang ibu yang sebentar nih Bro Ensis ya. Ya. Lalu ada seorang ibu yang berpengalaman menangani nutrisi buat kaum wanita dari calon ibu sampai ibu menyusui ya, yaitu Ibu Sylvia Gunawan. Hai Mbak Silvi, di mana Mbak Silvi? Yuk kita Halo, sama-sama selamat sapa. sore semuanya. Hai, kita lanjut lagi nih yang berikutnya ya. Saya ingin memperkenalkan lagi semua teman-teman di sini oleh satu orang wanita yang tangguh ini, di mana beliau sudah 17 tahun bergelut menangani pertumbuhan manusia secara mental sama mindset yang benar. So, saya perkenalkan Ibu Yuliani. Di mana Ibu Yuliani? Halo. Halo, I'm here, I'm here. Yes, Apa so kabar? nah, lanjut lagi ya, teman-teman. Dan yang satu ini adalah kawan saya. Beliau adalah seorang pengusaha branding consultant yang sudah sangat dikenal oleh banyak orang, yaitu Ibu Tita Maki. Ya, hai Mbak Tita. Di mana Mbak Tita? Hai, Saya hai, biasa manggilnya Mbak hai. Tita nih. Halo, gimana? Hai, Nah, apa kabar semuanya? great ya. Oke, sekarang saya mau mulai dulu dari Mbak Tita dulu ya. Saya mau mulai dari Mbak Tita dulu. Karena saya udah temenan udah lama nih sama Mbak Tita. Kan kita sering sharing-sharing nih ya. Jadi waktu itu Mbak Tita tuh sempat cerita bagaimana Mbak Tita mengalami proses waktu menjelang pingin punya anak yang pertama gitu Bro Ensis. Karena waktu pengen menjelang punya anak yang pertama itu Mbak Tita tuh harus menanti sampai berapa lama ya, 5 tahun ya Mbak Tita ya, lima Yes. tahun dan itu ya waktu saya dengar ceritanya itu amazing banget gitu, luar biasa banget. Itu proses pembelajaran yang buat saya ya, aduh nih sayang banget kalau cuma saya doang yang dengar. Makanya saya seneng banget nih acara yang sekarang. Saya pingin banget Mbak Tita, yuk silakan yuk Mbak Tita sharing kenapa sih emang bagaimana prosesnya waktu itu gitu ya, supaya ini semua akan jadi masukan yang luar biasa buat kita. Yuk kita sambut Mbak Tita. Oke. Silakan Mbak Tit. Yes. Jadi waktu itu kan aku masih fokus di kantor aku. Jadi emang kan biasanya kalau misalnya orang yang baru nikah gitu kan pasti kan kepengen cepet punya anak, ya nggak? Hmm. Nah, waktu itu udah nyoba setahun, 2 tahun gitu ya, kok masih aja nggak dapet anak gitu kan. Sementara ini keluarga, mertua, orang tua itu setiap kali kalau misalnya ketemu gitu ya, kalau misalnya di acara pertemuan keluarga, pasti yang ditanya, kok kamu belum isi gitu, kamu kapan isinya gitu, pasti yang ditanya itu terus gitu ya.
lama-lama kan kita kalau misalnya ditanya gitu melulu, lama-lama kita jadi stres kan ya. Iya. Karena biar gimana pun juga siapa sih gitu ya, siapa sih yang nggak mau punya anak, nggak mau langsung punya anak gitu kan. Akhirnya kita padahal udah nyoba segala macam gitu ya, bahkan kita waktu itu sempat coba artificial insemination gitu kan. Pokoknya udah kanan kiri deh, udah pergi ke Singapura lah segala gitu ya. Tapi nggak juga dikasih, nggak juga dikaruniai anak gitu. Sampai Oh. akhirnya udah 5 tahun, Mei. 5 tahun udah coba kanan kiri segala macam cara, akhirnya kita surrender. Ya, mencoba untuk akhirnya pasrah, benar-benar pasrah sepasrah pasrahnya sama Tuhan. Mencoba juga untuk supaya nggak stres, nggak ngoyo gitu ya, istilahnya nggak ngoyo untuk punya anak. Justru Mei, justru pada saat aku surrender, kita berdua surrender, itu tahu-tahu sebulan kemudian kita dikaruniai anak gitu. Emang ya. Jadi tadi tuh maksudnya karena Mbak Tita itu selama 5 tahun belum punya anak, terus Mbak Tita jadi kayak kepikiran terus kali ya, apalagi yang ya itu ya biasa ya kalau orang dulu zamannya masih pacaran ditanyanya gini, kapan kamu kawin gitu kan? Udah kawin, kapan kamu punya anak ya kan? Dan itu kalau 5 tahun istilahnya benar-benar ya apa ya mengganggu juga ya. Iya, makanya kan. Nah, makanya kita jadi, aduh ini kenapa? Jadi akhirnya panik juga kan, panik juga. Kok iya ya, kita udah 5 tahun kok masih juga nggak dikasih anak ya? Akhirnya jadi kepikiran kan. Ya akhirnya ya itu, akhirnya nyoba macam-macam gitu kan. Tapi justru ya aku jadi belajar surrender aja gitu, nggak usah stres gitu kan, nggak usah distresin, nggak usah dipikirin deh orang ngomong apa, pertanyaan. Tapi benar waktu pada saat aku surrender, aku dan suamiku surrender, balikin aja semuanya ke Tuhan gitu ya. Terus ya itu dapet terus taunya. Wah, luar biasa. Cuman gini nih Mbak Tita nih, ini kan kita kan ngobrol kan bareng-bareng ya sama ada Dr. Amel, ada Bu Yuliani, ada Mbak Silvi juga gitu ya. Jadi gini, apalagi yang tadi itu ya, kalau Ibu Yuliani itu kan memang pakarnya dan banyak sekali ngebantu buat orang-orang yang ngalamin pokoknya mengenai mental mindset deh gitu ya. Jadi buat yang Mbak Tita tadi ngobrol, saya pengen banget nih sambil kita ngobrol gini ya kita bertanya nih sama Ibu Yuliani dong, ya kan? Soalnya kan tadi kan Mbak Tita bilang mengalami stres dan itu sangat membuat tanpa disadarin tuh membuat jadi 5 tahun juga sih. Iya kan? Bisa jadi karena dan itu kebanyakan orang ya karena dia stres atau dia worry itu membuat malah nggak jadi apa-apa gitu kan. Iya kan? Tapi yang tadi Mbak Tita bilang waktu surrender malah happen. Itu luar biasa sekali ya. Kita sambil tanya yuk, sambil ngobrol ya, biar kita TikTok ya. Yes. Kita ngobrol bareng sama Bu Yuliani. Saya ingin bertanya apa yang tadi dari Mbak Tita ngobrol nih tentang mengenai stres. Karena itu bukan hanya kasus Mbak Tita doang ya. Ini sih saya seneng gini loh. Dengan talk show ini kan kita bisa TikTok gini. Kan banyak sekali teman-teman kita yang ada di luaran ya. Banyak yang ngalamin gitu. Jadi Bu Yuliani sebagai orang yang berkecimpung sebagai coach ya di dalam mental sama mindset dan Bro and Sis yang mendengarkan saya, kita ini ada satu training gitu ya, yang dimana Bu Yuliani ini adalah ya memang coachnya gitu dan itu amazing, sangat membantu banyak sekali orang. Makanya yuk sambil kita ini ya Mbak Tita ya. Yes. Gimana? Oh di sini ya? Yes. Kedengeran nggak? Kedengeran. Thank you, sebetulnya bukan coach, cuma bagian part dari tim yang benar-benar juga ikut terlibat secara ini gitu, secara pertumbuhan growing-nya orang. Jadi sebetulnya jadi berdasarkan banyak pengalaman jadi ngikutin ya kurang lebih 17 tahun. Dan kalau ngelihat tadi ceritanya Ibu Tita, Mbak Tita, manggilnya siapa nih? Tita, Mbak Tita, Ibu Tita. Saya manggilnya Mbak Tita. Tita sebenarnya saya juga manggil Bu Yuliani ini Ciang ya biasanya ya. Jadi manggil Bu Yuliani kayaknya keselibet juga ya. Ya udah, aku juga manggilnya kita kan semuanya satu ini ya. Nah, kalau aku lihat ya memang jadi gitu loh. Kalau ngomong secara spiritual you are not ready gitu di dalam kondisi itu, terus tekanan-tekanan. Jadi kalau ngomong itu secara tekanan yang kamu punya,
akhirnya jadi gini loh, jadi membuat ketakutan, secara mindset juga nggak ready, secara hati juga nggak ready gitu loh. Tambah-tambah lagi jadi bikin efek jadi stres. Stres itu kalau seandainya stres di mind, stres di hati, di mind nggak connect semua, akhirnya urusannya semuanya ke badan tuh. Ke badan iya, jadi everything untuk seperti kayak gitunya jadi nggak prepare gitu. Tapi kalau aku sih lebih ke arah secara mindnya kamu dan mentalnya kamu. Tapi thanks God loh, kalau kamu misalnya saat kamu nggak ready begitu aja, kamu misalnya ini ya hamil ya, is not also good for you and for the baby. Gitu. Betul, betul, Cik. Iya. Dan aku pernah beberapa nanganin ya di dalam kasus seperti ini ya. Jadi kalau ngomong seperti itu ya, ditanya punya tanya, nggak taunya mamanya nggak ready. Mamanya itu memang nggak ready karena yang ada adalah tekanan-tekanan dari sekeliling, tekanan dari lingkungan, tekanan dari iya. Jadi sebetulnya dia bukannya keinginannya dia gitu untuk dia punya bayi itu, which is itu nggak bagus buat efek seorang ibu dan efek untuk anaknya sendiri gitu kan. Jadi akhirnya itu anaknya juga pada saat mungkin nggak kelihatan ya. Setelah kita mengerti aja nih, setelah aku mengertinya, efeknya itu sampai ke psikologi anaknya. Banyak yang nggak kelihatan, tapi pertumbuhan anaknya itu sebetulnya asal mulanya dari seperti kayak gini, kasus-kasus seperti ini. Gitu. Jadi waktu kamu sampai kamu titik menyerahkan diri, pasrah, ready, pasrah, ya udah deh aku surrender. Everything di dalam body kamu juga akhirnya jadi kayak rilis gitu loh. Iya. Nggak ada beban gitu ya, Ciang. Jadi nggak ada beban gitu loh. Secara spiritual pun you are ready jadinya gitu loh. Sementara secara mind dan kamu punya heart connect. Kalau yang sekarang itu yang sebelumnya kemarin yang kamu terjadi itu kamu mind dan heart kamu nggak connect. Secara hatimu kamu nggak ready. Secara mind kamu dapat tekanan. Itu berefek semua ke situ. Nah, waktu kamu akhirnya kan kamu jadi gini, pada saat kamu akhirnya memutuskan untuk mau punya anak, memutuskan untuk akhirnya hamil. Itu di dalam kondisi akhirnya kamu surrender kan. Terserah deh. Aku nggak mau pusing deh orang ngomong apa deh, gitu nggak? Iya, Itu nggak? Sampai di titik itu kan, di titik itu aku nggak deh, aku serahin aja deh ya. Jadi nggak jadi ya aku serahin sama Tuhan. Lebih karang gitu kan? Nah di dalam mind kamu juga akhirnya ada rasa aman itu, bukan ketakutan-ketakutan yang ada. And that you are ready. Gitu loh, Hera. Itu dia ya. Memang kalau orang stres ya Mbak Tita mau sharing sedikit lagi. Emang orang kalau misalnya ya sebenarnya sih bukan masalah ini doang ya Ciang ya. Kalau misalnya orang stres itu sangat mempengaruhi yang tadi Ci Yuliani bilang ya bahwa itu mempengaruhi badan dia. Makanya kenapa ke efek itu Mei, ke efek semua ke kondisi badannya, kondisi tentang womb-nya, janinnya, whatever itu gitu loh, berefek gitu. Kayak gini loh, misalnya sekarang ya, pernah nggak ngalamin kita merasa gitu loh, di dalam mind kita ketakutan gatel, terjadi gatel. Gatel benar gitu loh. Itu yang stres itu. Iya gitu loh. Kalau seandainya orang misalkan, waduh ngeliat nih, ini orang flu deh, gue kena flu deh, gue kena flu deh. Yang ada adalah apa? Benar-benar kena flu kan. Jadi kayak iya ketakutan itu jadi like attract like itu terjadi loh. Secara mind itu memang harus benar loh. Nah itu sebetulnya gambaran itu yang sekarang ini dialami sama kita. Tapi ya kembali ya. Sama juga ya gini ya kan kalau misalnya kita udah jaga tubuh kita juga social distancing. Kalau orang gue takut covid dia bener loh danger juga dia nggak covid itu sebetulnya belum tentu dia covid itu tapi dia kan kayak gini loh, mari undangan datang saya terbuka nih, saya udah takut nih secara main gitu dia open air welcoming ya. Iya. Cuman aku boleh tanya ya, aku tanya deh sama kamu. Waktu itu pas giliran kamu surrender, kamu emang berarti kan I'm ready apapun yang terjadi, begitu kan? Iya. Iya, Cik. Jadi emang waktu itu padahal udah coba macam-macam kan. Gila udah coba macam-macam nggak bisa-bisa ya iyalah maksudnya ya itu seperti yang Cik bilang gitu ya. Waktu my heart and my ini is not nggak connect ya nggak bakal mau coba apapun juga nggak bakal bisa gitu. Tahu nggak, terus seperti itu ya, kalau tambah stres, tambah ketakutan, tambah stres, tambah kamu nggak ready, tambah berefek nanti ke secara. Terus suami juga, kalau suami misalnya juga kondisinya juga sama, itu bisa berefek semua, terus efeknya nyebar tuh kemana-mana, bukan hanya ke dalam kamu punya pribadi secara ibu.
Betul betul. juga. Kalau istri stres, akhirnya transfer ke suami juga ya. Iya, itu Kondisi tinggal suami, apa? iya, Kayak pingpong tuh, kayak benar pingpong. banget. Nah ini ya, Ci Yuliani sebenarnya tuh ada satu lagi nih, si ibu yang tadi nih, si Mbak Silvi nih ya. Ini juga kita bakal bicara banyak nih. Jadi si Mbak Silvi ini, kawan saya ini, ya bro and sis, semua teman-teman ya, harus dengar juga nih pengalamannya. Tahu nggak kenapa? Sekarang Mbak Silvi itu punya anak 3 ya, tapi rupanya pengalaman waktu pengen dapat anak pertamanya juga amazing banget ya. Seperti Mbak Tita nih, sama-sama amazing. Tapi yang ini dibilang gini, waktu dibilang dia hamil gitu, tapi dibilangnya janinnya tuh nggak berkembang gitu. Nah, so mendingan daripada saya ngomong panjang lebar, yuk kita minta Mbak Silvi. Mana Mbak Silvi? Oh, thank you, Mei. Aku panggil Mei aja karena kita Ya, di komunitas yang sama, kita lebih enak gitu ya. Jadi iya. buat teman-teman semua, sebenarnya pengalaman ini saya juga sering dengar loh, teman-teman gitu yang mengalami dikatakan janin nggak berkembang. Nah, kalau waktu itu aku ceritanya ini ya flashback 27 tahun yang lalu itu luar biasa. Jadi aku pergi ke dokter bareng sama temen yang Hmm, hamil itu mirip gitu, Mei. Jadi pergi ke hmm. dokter kandungan yang sama gitu ya. Kita cek, habis itu pulangnya aku dibilang gini, janinnya nggak berkembang katanya. Nanti balik lagi 2 minggu lagi kalau nggak berkembang ya dikuret. Sebagai terus yang satu lagi teman-teman aku juga dibilang nggak berkembang tapi dia karena ada kistanya. Hmm. Nah dokternya bilang ini kistanya mesti diangkat dulu bu. Kalau udah diangkat baru bisa hamil gitu. Jadi kita pulang tuh berdua-duaan gitu. Aku apalagi ya stres banget karena aku merasa dosa apa nih aku nih gitu ya. Kayak Hmm. langsung bener-bener down banget gitu loh. Kok bisa ya nggak berkembang? Aduh, gimana gitu ya. Tapi kan mesti nunggu 2 minggu baru balik lagi gitu. Jadi Hmm. aku tuh kan dulu masih kerjanya itu medical detailing, jadi ke dokter kandungan sebenarnya, ketemunya sama dokter-dokter kandungan. Hmm. Jadi ada satu teman bilang gini, kamu kenapa sih kok kerjanya kok sekarang kayak apa nggak semangat, bengong, banyak bengongnya. Jadi kalau ke kantor bengong gitu ya. Terus akhirnya dia bilang, kamu coba aja ke dokter yang kamu kenal. Aku malu, Mei, soalnya kan aku pikir ya nanti periksa dalam gitu ya, malu gitu ya. Tapi terus aku pikir-pikir lagi karena stres gitu ya, mikirin aja gitu. Akhirnya ya udah deh, memberanikan diri. Nah, waktu ke second opinion ini, amazingnya luar biasa ya. Aku ke second opinion ke dokter A, dokter satu, dokter B gitu ya, temanku Hmm. ini. Kita tuh dibilang semuanya bagus janinnya. Aku dibilang, Wah. bagus ini. Jadi rupanya kalau dokter yang satu ini waktu aku cek, itu disuruh minum dulu, minum air. Berapa gelas Oh. waktu itu ya, minum air dulu. Terus di USG sama dia. Langsung dia bilang, bagus ini janinnya. Nah ya itu, aku dalam hati gini, untung aja ya nggak sampai kenapa-napa dikuret. Itu hasilnya si Albert, anak pertama. Yang luar Heeh. biasa kan, cerdas banget, kreatif, Iya pinter gitu. banget. Aduh. Terus temanku itu pergi ke salah satu dokter lain ya, beda nih kita beda. Dia dibilang, nggak apa-apa Bu, kalau kista nanti tuh kistanya akan ketekan dengan kehamilan semakin besar. Jadi nggak apa-apa nanti dikeluarinnya begitu melahirkan. Lo gitu mumpung di sini ada dokter Amel ya, dokter Amel. Kenapa ya bisa berbeda begitu ya Nah, dok ya? itu Kalau dia. mungkin pengalaman saya ini kan bisa berbagi untuk yang lain mungkin pernah ngalamin yang sama gitu loh. Iya, dan itu Iya. banyak loh yang kasus gitu kalau misalnya nanya sama dokter yang satu A, dokter yang kedua itu beda. Itu gimana ya Dokter Amel? Waduh, Mbak Silvi aja ya panggilnya ya. Iya, aduh kalau pasien-pasien yang kayak Mbak Silvi kasihan juga ya keluar dari rumah sakit tuh, dari tempat praktek jadi stres ya. Hmm. Bukannya nambah info jadi malah makin stres ya. Ya kemungkinan ya. Memang kan kalau wanita-wanita nih ya, kan panjang siklus mensnya lain-lain ya. Ada yang, coba ingat-ingat nih, kan ada yang setiap 28 hari itu, jadi kan mensnya tuh bulan depannya maju 2 hari, 3 hari. Ada yang pas 30 hari, 31 hari, pas tanggal 3, terus. Nah itu kan enak yang ingatnya ya. Ada juga yang panjang tuh 35 hari, jadi bisa kalau bulan Februari kan cuma 28 hari ya, atau 29 ya. Bisa-bisa 1 bulan nggak mens tuh pas Februari.
Jadi kan karena panjangnya lain-lain, jadi orang tuh dari mulai start hamil sampai bisa diketahui di USG, pemeriksaan dokter, memang lain-lain gitu loh waktunya. Memang sekitar sih 2 minggu ya, sekitar dari start hamil kan kita nggak ada yang tahu juga ya, hanya Tuhan yang tahu sih start hamilnya kapan ya. Kecuali kalau bayi tabung ya. Itu 2 minggu tuh udah start hamil gitu dari apa? Dari waktu kita subur gitu ya. Waktu suburnya kapan juga kan kebanyakan orang nggak tahu juga ya. Kemudian baru bisa dilihat USG tuh sekitar 4 minggu atau 5 minggu gitu ya. Jadi kehamilannya sebulan gitu. Biasanya itu berupa kantong gitu ya. Nah, kantongnya tuh bisa kecil banget. Kantongnya tuh bisa 2 mili, bayang 2 mili, bisa 3 mili gitu ya. Jadi kalau pasiennya nggak dipersiapkan dengan benar, maksudnya nggak minum dulu yang banyak sampai kandung kemihnya penuh, itu biasanya nggak kelihatan. Nah, terus, nah itu biasanya jadi perawat yang di depan tuh sebelum kita bertemu dokter tuh peranannya besar. Jadi setengah jam sebelum kita USG harusnya minum yang banyak, 3 gelas, terus kita dilarang buang air kecil. Dilarang sampai nanti kelihatan gitu ya. Jadi don't worry ya, sekarang jangan jadi aduh kita kebelet pipis gimana nih kalau dokternya masih periksa yang lain gitu ya. Don't worry ya, kalau sekarang sih udah canggih. Kalau sekarang kan kalau yang kita bicarakan tuh USG-nya dari perut ya. Zaman dulu kan dari perut ya. Tapi ada USG satu lagi yang mohon maaf, ada USG transvaginal namanya. Jadi dimasukkan ke vagina tuh, alatnya kecil gitu ya. Tapi kan to the point, to the target gitu. Jadi walaupun tidak menahan kencing, ya kandung kemihnya kosong, itu tetap bisa kelihatan gitu. Dan alat USG lain-lain ya, kayak kita beli handphone lah gitu ya, kan resolusinya lain-lain. Jadi pilihlah yang alatnya bagus. Pasien mana tahu ya. Terus, oh ya kalau misalnya prakteknya di daerah misalnya nggak di kota besar gitu ya dengan alat USG yang terbatas. Ya biasanya sih kita bilang ke pasiennya, Bu, ini mungkin hamilnya Ibu tuh masih muda banget. Jadi mungkin udah mulai hamil tapi kemampuan alatnya tuh terbatas, belum bisa lihat karena kecil banget. Nah, nanti kita coba lihat ya 2 minggu lagi. Kalau ngomong begitu kan aku tenang ya, Dok. Waktu itu kalau ngomong begitu kan aku tenang karena dia ngomong itu langsung nggak berkembang, jadi gimana nggak stres gitu. Sayang ya kalau waktu itu aku belum jadi dokter orang sih. Iya. Sekarang sudah canggih ya, Dok. Dan memang ya tugas dokter juga itu ya membuat pasiennya tenang ya, apapun yang terjadi itu harus yang bisa ya istilahnya kalau pelajaran kami itu memberikan pengobatan tuh secara holistik, jadi keseluruhan, nggak hanya apa yang kelihatan kesehatannya, tapi mental si pasien juga harus diperhatikan begitu. Ya. Jadi sama tuh tadi kayak Ci yang bilang stres. Jadi dampaknya emang aku selama minggu berapa 10 hari lah itu ya nunggu. Jadi saking udah akhirnya untung pindah ke second opinion gitu. Nah, berhubung aku juga dulu sering ketemu dokter Objin, sekarang ini boleh tahu nggak sih, Dok, kalau yang namanya stunting itu masih menjadi PR nggak sih untuk Indonesia ya, Dok? Stunting iya, PR banget. Karena dari data perkembangan anak di 2017 ya, itu masih 1 dari 4 anak Indonesia tuh, 4 balita ya maksudnya, itu stunting loh, banyak banget ya. Nggak disangka loh. Karena mau yang ngobrol-ngobrol ini ya, aku juga cari-cari data, oh ternyata banyak loh. Bahkan pernah jadi 1/3 juga loh. Stunting itu maksudnya bagaimana ya? Dokter Amel? Ya. Stunting itu maksudnya bagaimana? Stunting tuh anak yang terlambat berkembang. Kalau orang awam ngelihatnya sebagai anak yang kerdil. Memang kalau dari tinggi badan ya, kalau gampangnya kan kita ngukur tinggi badan kan. Makanya kalau anak kecil ke dokter kan diukur berat badan sama tinggi badan ya di dokter anak ya. Itu biasanya dari umurnya tuh terlambat 8,5 sampai 11,5 cm dari teman-teman yang sebaya. Kan kelihatan banget ya. Udah gitu mereka juga kecerdasannya terganggu. Jadi selain terhambat secara fisik ya, kan tingginya yang kelihatan ya,
juga perkembangan otak dengan mentalnya juga jadi terhambat gitu. Tapi itu Kasihan banget lama-lama emang. jadi tinggi nggak? Lama-lama jadi tinggi atau dia ukurannya seperti itu gitu? Ya bertambah tinggi tapi nggak bisa normal seperti orang normal ya. Oh. Karena dari awalnya tuh udah terganggu dari sejak hamil. Bu Hera, dari sejak hamil sampai terutama tuh 1000 hari. 1000 hari itu jadi dari awal hamil kan 9 bulan tuh, anggap aja setahun lah ya, gampangnya ya. Sampai anak umur 2 tahun itu benar-benar masa yang penting untuk berkembang gitu. Jadi kalau gizinya kurang, vitamin mineralnya kurang, wah itu bisa jadi stunting tuh, terhambat. Bahkan dari itu, dari gizi ibunya juga. Gizi ibu hamil. Kalau ibu hamilnya itu dari awal malnutrisi atau kekurangan nutrisi macam-macam ya, itu bisa menghasilkan anak yang bakal jadi stunting. Apalagi kalau di luarnya juga cara memberikan atau pola makannya juga tidak baik. Gitu sih. Jadi benar-benar 1000 hari pertama seorang anak tuh menentukan kehidupan selanjutnya. 1000 hari pertama. Iya, sampai anak 2 tahun lah dari Amel. di kandungan. Ada cerita satu lagi aku mau tanya juga ke Dokter Amel sama ke Bu Yuliani ya. Jadi waktu itu aku pas hamil anak kedua, itu aku itu seru tuh, Vi. Seru, Vi. Itu harus membahas tuh, Vi. Jadi aku tuh kan matiin tikus. Jadi sementara di rumah tuh ada Mbak ngomong begini, Non, jangan dimatiin Non, lagi hamil, nanti kenapa-napa anaknya cacat. Aku juga jadi stres tuh gara-gara si Mbak ngomong begitu. Nah itu kan sebenarnya kalau menurut aku itu mitos nih. Dan kan banyak ya, Dokter Amel mungkin banyak ya mitos-mitos yang putar ibu hamil. Sampai sekarang pun anak-anak muda ini suka kalau diomongin masa sih, tapi kan jadi membuat kepikiran. Nah itu gimana tuh? Mungkin Dokter Amel sama Bu Yuliani bisa ngasih pandangan tentang mitos gini gitu. Percaya aku rasa mungkin aku coba lucu aja ya, sebab gitu ya. Sekarang mitos tuh kayak apa aja sih? Jadi lucu lah. Yang kalian dengar apa sih mitos? Misalnya kalau misalnya ibu hamil jerawatan, anaknya laki. Apa hubungannya itu ya, jerawatan sama anak laki gitu? Hormon itu kan. Kalau maku nggak boleh maku, nggak boleh jahit, gitu. Terus harus pakai peniti ya? Pakai peniti atau apa sih? Kalau lahiran harus ada penitinya supaya bebas dari makhluk halus, katanya gitu. Banyak. Juga nggak boleh sebel sama orang. Soalnya katanya kalau sebel sama orang nanti bayinya kayak dia. Iya, itu ada juga tuh. Tapi kalau yang itu, yang Mbak Tita, sebelah sama orang yang cakep, kalau gitu Mbak Tita. Kali kalau mau orang cakep kita nggak sebel kali ya, Me. Ini seru nih bahasnya nih. Gimana nih? Ini harus yang ngomong nih harus 2 orang nih, dari Ci Yuliani dan juga Dokter Amel, karena pasti secara kedokteran kan ada tuh orang pasien pasti nanya, Dok, kalau saya gini gimana ya Dok? Saya takut begini-gini. Itu nanti Dokter Amel harus cerita juga. Nah, Ci Yuliani ini juga harus ngomong kalau misalnya kayak gitu tuh efeknya apa sih ke si ibu, terus juga khususnya ke janinnya kan? Iya, sebetulnya gini, kita TikTok aja ya, Dokter Amel ya, Panggil Amel aja, Ci. Amel ya. Oke, manggil ya. Nah, kita TikTok aja ya. Sebab kalau menurut aku sih ini urusannya juga ke arah again secara mind, spirit, soul and body gitu loh. Iya enggak sih? Dia kan kalau contohnya misalkan sekarang, apa sih yang dikatakan dengan mitos gitu ya? Aku kan juga karena pemahaman orang belief yang dia yakini gitu kan. Belief yang diyakini itu sekarang prinsipnya menurut dia belief benar apa belief salah, ya kan? Kalau misalnya contoh, katakan gini ya, kalau ngomong tentang secara mindnya dia bunuh tikus, terus efeknya apa tadi katanya? Kalau bunuh tikus apa yang terjadi? Janinnya cacat. Janinnya cacat. Ya, janinnya cacat kan? Masa cacat? Jauh banget itu. Jadi aku kepikiran. Nah, itu yang sebetulnya yang membuat terjadi ketakutan karena terus kamu kepikiran, mind kamu gitu secara conscious mind, kamu kan bunuh tikus, ya kan? Secara masuk subconscious mind, bayiku cacat gitu.
Sementara mitos-mitos yang dipercayai orang itu kayaknya membentuk satu pemahaman seperti itu. Gitu. Iya, kalau misalnya katakan ya kita ada pendingan di sini, ada blok di sini yang no, belief saya nggak begitu. Belief saya nggak begitu, kamu berarti kayak gitu gedor tembok di dalam mind kamu gitu. Nah, sekarang kembali itu urusannya kamu antara mind, antara heart dengan mind lagi nih. Ya kan? Nah, kalau seandainya misalnya sekarang gini, kamu jangan bunuh tikus. Kalau seandainya kamu bunuh tikus, anak kamu gitu kan. Kamu punya no way. Kamu ada bandingan, no way. Jadi ini udah blok di kamu. Nggak masuk ke dalam subconscious mind kamu. Sehingga nggak mengakar, nggak kuat, resultnya nggak begitu. Karena kembali, sebetulnya kan kalau kita di dalam kita punya pikiran, di dalam kita mind itu kayak kita punya tanah subur. Kalau ditanamnya apa? Ditanamnya biji mangga, ya keluarnya mangga. Ditanamnya biji kelapa, keluarnya kelapa. Nggak ada dong nanam mangga keluar duren. Betul nggak? Iya, Nah kalau kamu, iya, sekarang kamu kan gini, nanamnya apa? Bunuh tikus, keluarnya apa? Nah untungnya Ciang, kan mamiku tuh orangnya nggak percaya sama gitu-gitu. Jadi waktu aku tanya mami bilang nggak mungkin, orang ono hubungannya gitu, dia bilang. Ada hubungannya, mamiku ora, mana ada anak cacat, enggak gitu. Pokoknya mami itu yang support gitu. Jadi aku enggak ya mami ya, enggak, ono hubungannya gitu. Jadi itu kayak matahin ya, gitu kali ya Cia. Soalnya terus untungnya Ronald akhirnya sehat, bagus gitu. Jadi it's amazing proses. Untungnya kamu, tapi kamu gini, kamu kan ada trust sama mama kan. Jadi pada saat mama ngomong gitu, jadi matahin kamu jadi oke, ini mau masuk kena bending, masuk ke otakmu nggak jadi. Jadi tadinya benih itu mau ditaruh, ya benihnya mau ditaruh, ditolak. Mama terus endorse, nolak, oke nolak gitu. Tapi kenapa orang bisa terjadi akhirnya lahir cacat? Tuh kan bener. Akhirnya mitos-mitos itu jadi dibuat jadi satu pola gitu loh. Makanya sekarang ini bukan hanya sekedar mitos ya, orang jadi mempercayai itu dan itu jadi terjadi karena apa yang kamu tanamkan terus kamu siram terus. Gitu, like attract like jadinya. Jadi apa yang dia yakinin akhirnya kemana, ke kiri dia ketemu ini, ke kanan ketemu ini untuk meyakinkan itu masuk ke dalam subconscious mind jadinya. Apa yang ditanam sama kamu keluar dia tumbuh besar. Gitu. Nah, itu yang aku penting banget ya punya teman, punya komunitas yang positif ya, karena kan itu akan membuat pikiran-pikiran yang ketakutan, khawatir itu menjadi terpatahkan gitu ya. Bahaya sih, soalnya kalau kamu nggak ngerti pemahaman itu, kamu akan akhirnya membawa dampak itu ke si baby. Iya. Itu kan karena apalagi baby di dalam kamu, apa yang kamu pikirin, apa yang kamu ngomong, gitu loh. Tapi misalkan contoh kan, karena kan daya tarik ketakutan jadi kuat kan. Iya. Ketakutan itu ketakutan cacat kan. Nah, subconscious mind itu lebih pintar lagi, dia nggak bisa dengar kata negatif secara nangkep gitu. Jadi kalau ngomong gitu, kamu jangan cacat ya, jangan cacat ya, jangan cacat ya. Dia nggak baca jangannya. Jadi akhirnya cacat. Jadi kayak orang doa kenceng-kencengan mana, doanya dia lebih kenceng yang di situ. Bahaya banget. Gitu loh. Nah, cuman ya kembali kalau seandainya sekarang ini memang kalau ngomong sekolah tentang mindset dari mana ya? Ada nggak sekarang kita dengar sekolah tentang mindset, sekolah mindset yang benar? Aku rasa iya. Nah, itu sih yang aku bisa jawab kalau seandainya dari secara mind, secara spirit, secara mind. Dan itu keluar efeknya makanya ke badinya seperti itu. Kita ke TikTok dulu udah mamel deh. Oke, tunggu Ci Yuliani. Jadi kalau misalnya ada orang misalnya ngomong kayak gitu kan tadi kayak Silvi kan tiba-tiba mbaknya di rumah ngomong gitu. Selain ditangkis, kan kalimatnya harus ditangkis, tolak gitu ya. Terus kita gimana? Kita langsung perkatakan sesuatu yang positif supaya mengatakan juga kita punya pikiran atau gimana? Yes, harus dikelirin dulu. Jadi kayak gitu loh. Kayak misalkan sekarang kita kecolongan, ada tikus masuk ke rumah kita. Masa kamu diemin sih? Gini nih, tikus tuh masuk ke rumah kita. Terus kan berhasil kita usir keluar kan? Baunya masih ketinggalan nggak? Masih lah. Mau dibersihin nggak baunya? Atau didiemin di situ? Dan udah gitu nggak tahu lagi kalau itu tikus masuk beranak dulu nggak dia? Kalau dia sempet untuk beranak di situ, kita nggak tahu yang tertinggal apa. Jadi yang pada saat itu masuk ke dalam kamu,
Karena subconscious mind itu begini, subconscious mind kamu ngelihat ke kiri, ngelihat ke kanan, ngelihat ke depan itu nangkep. Terekam ya? Terekam dan masuk di dalam setiap gerakan dari panca indera kita. Kita ngelihat, kita ngedenger, kita merasakan, gitu, kita mencium, gitu. Jadi kalau prinsip di dalam hidupnya kita itu kita terima semua sampah, terima semua sampah masuk semua gitu. Terus tinggal mana yang dipupuk aja. Yang dipupuknya sampahnya, ya munculnya buahnya juga sampah. Finally gitu. Nah, yang ada benar sekali. Yang Mei bilang benar. Harus dibersihin. Dibersihin dengan cara apa? Kamu tambahin, tebalikin. Kamu kan kadang nih dapat info itu, berarti apa yang terjadi nih? Sekarang saya nggak mau anak saya begini. Nah, kamu sehat ya, my baby. Ganti semua. Tapi yang paling penting, di belief kamunya dulu. You have to believe gitu. You have to make a statement. You have to believe. Gitu. Dan terus jangan salah juga. Itu kan kalau misalkan bayinya ini kita udah ada bayi nih. Yang kamu lakukan adalah apa? Forgive mama ya. Misalkan kamu sempat shock, sempat kaget, sempat akhirnya keluar kata-kata dari kamu. Itu sudah keluar kata-kata tuh, sudah masuk ke subconscious mindmu, di mana di dalamnya itu ada babymu. Itu yang kamu harus inin juga, blok di dalam di si baby nih. Maafin mami ya, mami barusan sempat keucapan begini, gitu loh. Kamu sehat. Jadi benih yang dimasukin ke dia punya conscious dan subconscious mind itu masuk di hal-hal yang positif, kata-kata yang positif. Gitu. Dan penuhin dengan cinta. Iya, penting gini. Bagi semua ya, bagi orang-orang yang sekarang ini, ibu-ibu juga yang pernah mengalami gini. Mesti lakukan begitu, bahwa kalau seandainya misalkan sekarang lagi kondisi hamil, kondisi lagi mengharapkan, memang artinya adalah yang kejadian seperti ini. Forgive me gitu. Jadi karena anak-anak itu pada saat dia di bayi gini, pada saat kamu ngomong gitu, ini cacat nih, itu masuk tuh dia. Oke. Gitu. Cabut dalam arti apa? Aku cabut kata-kataku, no, kamu sehat. Kamu happy, aku sayang kamu, I love you. Benihnya masuk ke dalam yang bagus. Perkatakan yang positif. Perkatakan yang positif. Langsung. Betul nggak, Dok? Sekarang tanya sama Dokter Amel nih. Iya. Mel, cerita Mel, itu pasti banyak pasien deh yang sharing sama kamu kayak gitu deh. Itu benar banget ya yang tadi dijelaskan oleh Ibu Yuliani ya. Banyak banget loh pasien yang datang tuh sebetulnya babynya nggak apa-apa, tapi dia curhat ini itu gitu ya. Kemudian pertanyaannya tuh banyak, kadang-kadang mungkin 1 halaman chat loh. 1, 2, boleh minum air kelapa nggak? Kayaknya nggak apa-apa ya. Nah, saya ketemu kucing hitam lewat, gimana ya dok? Ya nggak apa juga sih, emang kita bisa nentuin ya kucing mana yang lewat depan kita. Warnanya apa ya? Ya terus ya apalagi kalau yang di daerah-daerah gitu kan yang suaminya nggak boleh mancing ikan, nanti takut bibirnya sumbing, ya nggak? Terus kali. Terus nggak boleh berburu, nanti janinnya cacat atau meninggal gitu. Pokoknya nggak boleh ngebunuh sesuatu lah. Gitu. Jadi kadang-kadang pertanyaannya banyak banget gitu ya. Terus jadi ya sebagai dokter juga harus sabar-sabar ya. Tadi kan Ibu Yuliani menerangkan dari segi ini ya, dari segi subconscious mind ya, mindset kita ya. Kalau boleh saya mau terangkan dari segi medisnya ya. Sebetulnya kalau bayi nih akan jadi cacat atau tidak ya, sebetulnya sih sudah ada bawaannya gitu. Jadi ibaratnya kalau benih tanaman tuh ya, benih tanaman tuh kan ada yang baik, ada yang kurang baik. Nah kalau benihnya kurang baik tuh memang nanti jadinya kurang baik gitu. Tapi masalahnya benih ini kan kita nggak tahu ya, benih kan dari sel telur atau dari sperma. Kan kita nggak bisa milih nih, yang ini aja, yang itu aja gitu ya. Jadi sebetulnya bayi itu akan cacat atau tidak, sebetulnya dari awal hamil tuh sudah ditentukan gitu oleh alam gitu ya. Tapi masalahnya baru ketahuan kan, baru kelihatan mungkin pada saat udah 6 bulan, atau syukur-syukur ada yang bisa ketahuan waktu berumur 3 bulan atau 4 bulan gitu ya. Jadi ibaratnya ya kalau benihnya baik, mau
mau ibunya jahit kek, mau suaminya mancing ikan kek, ya kalau gennya ya, gen tuh yang menentukan sifat-sifat dan bentuk fisiknya bayi nanti ya. Kalau gennya baik semua ya nggak ada hubungannya ya dengan yang perbuatan-perbuatan yang lain-lain itu gitu ya. Tapi kalau awalnya sudah tidak baik gitu, benihnya, sel telur atau spermanya, ya walaupun gizinya baik, semuanya baik, kan ada juga kan kenapa lahirnya Down syndrome ya, atau lahirnya cacat apa gitu. Ya itu ada hal-hal yang memang tidak bisa kita hindarkan. Jadi kalau dokter kan hanya bisa lihat, tapi banyak cacat yang nggak bisa disembuhkan juga kan, hanya bisa lihat gitu. Gitu sih kalau secara medis ya, dan kita lihat gen itu ya. Paling yang bisa dilakukan adalah mencegah. Nah, mungkin nanti bisa satu topik lagi loh, gimana mencegah bayi supaya jangan cacat gitu ya. Jadi dari mulai sebelum hamil bahkan calon ibu ini tuh, misalnya yang contohnya ekstrim ya, misalnya dia bekerja di kantor nuklir atau kantor ronsen ya. Pegawai ronsen di rumah sakit kan ada cewek juga kan, ada yang ibu-ibu muda juga kan yang bisa kemungkinan hamil ya. Nah itu tuh dilakukan terapi khusus, mereka tuh dikasih susu, kacang hijau atau vitamin-vitamin apa supaya badannya tetap sehat. Karena kalau banyak kena radiasi ronsen ya, X-ray itu ya, atau nuklir gitu, itu bisa merubah gen sifat-sifat yang di dalam sel telurnya dia. Atau kalau laki-laki yang di dalam spermanya dia gitu. Bisa berubah gitu. Yang tadinya bagus, cakep, pinter, cerdas, jadi berubah gitu susunannya. Misalnya susunannya gampangnya, misalnya gennya itu kan adanya di dalam sel, dalam inti sel ya. Misalnya A, B, C, D, E, F bagus ya. Ini susunannya jadi kebalik gitu. A, L, M, Z, D gitu kan, jadi kacau ya susunannya ya. Gitu. Itu bisa berpengaruh juga ke keguguran gitu nggak ya, Dokter Amel? Iya betul, pasien-pasien kan sering merasanya gini, aduh saya salah apa ya dok, kenapa jadi keguguran gini, sebetulnya bukan salah dia sih. Jadi memang kalau benihnya kurang bagus, sel telur atau spermanya kurang bagus, dan tidak bisa ditolerir ya, itu akan gugur sendiri sih. Gitu. Jadi seperti kalau teori seleksi alam, ini seleksi alam juga gitu. Jadi daripada nanti bayinya jadi besar dan cacatnya banyak, kebanyakan dia gugur di awal kalau emang dia tidak bisa hidup di luar gitu nantinya. Gitu Itu sih. tuh, jadi kebanyakan memang kelainan gen. Ya itu sebenarnya terjadi di waktu aku kehamilan aku yang kelima, dok. Jadi waktu kehamilan aku kelima tuh aku ngalamin keguguran, itu dokternya bilang karena bad seat ya, karena seat yang jelek ya. Ya itu yang tadi dokter Amel bilang bahwa hanya tinggal tunggu waktu aja gitu kan, suatu saat pasti akan ya gugur sendiri gitu. Tapi aku juga ngalamin keguguran waktu antara anak aku yang pertama dan kedua. Jadi setelah anak pertama aku hamil lagi. Nah itu aku ngalamin keguguran juga. Kalau aku waktu itu memang ngerasa aku nggak siap gitu loh. Karena kan waktu itu masih menyusuin, di anak pertama menyusui, tapi tahu-tahu berasa loh kok aku kayak hamil lagi gitu. Nah itu memang terus terang waktu itu di pikiran aku sama hati aku ya, itu aku nolak gitu. Karena I'm not ready, seperti yang Ciang bilang gitu ya. Gimana tuh Ci, menurut Ciang? Itu udah terjadi penolakan. Kamu bagaimanapun kalau sudah terjadi yang namanya benih di situ ya, itu sebetulnya sudah ada anak ya secara spiritualnya ya. Itu aku kebetulan memahami dalam 1-2 tahun ini tentang ini gitu. Itu sudah menjadi bayi yang tanpa kesalahan kamu. Kamu nggak ngerti gitu kan, karena waktu kamu ngomong itu terjadi penolakan sebetulnya. Gitu loh. Pokoknya pada saat terjadi penolakan, tapi itu sebetulnya sudah ada kehidupan. Ya. Artinya juga kalau terjadi seperti ini, saranku adalah kepada ibu-ibu ya yang dalam kondisi gini, you can ask the forgiveness tentang ini, karena bayi itu bagaimanapun dia sudah ada kehidupan di situ. Cuman dia keluar tanpa kamu ngerti, tanpa kamu sengaja, tanpa kamu mengerti. Karena kan bisa jadi kamu yang dalam kondisi yang nggak sadar itu hilang, atau dalam kondisi yang memang harus menyelamatkan nyawa ibunya, dokter harus mengambil tindakan, whatever reason lah ya, whatever reason gitu. Tapi yang jelas itu sudah terjadi
ditolak itu anak bayi. Nah, kalaupun di dalam kondisi akhirnya bayi itu masih tetap stay bersama kamu dan dilahirkan, itu masuk penolakan terhadap dia tuh. Yang ujung-ujungnya nanti bisa masuk benih yang akhirnya dia bisa jadi merasa lack love, merasa dibuang, dia merasa tertolak gitu. Which is itu bisa kamu sembuhkan dengan cara love-nya seorang ibu. Nah, cuman kan kadang-kadang ada suka kejadian-kejadian, misalnya ibunya itu tidak mau, misalkan kejadian kecelakaan, dia bukan kecelakaan lah, making love before married misalnya ya, terus terjadi kayak gitu, anaknya kagak mau, nggak mau dilahirkan gitu. Terus juga misalnya mau anak perempuan, nggak taunya yang lahir anak laki atau anak laki maunya anak perempuan. Oh, anak laki nih, saya maunya anak perempuan, itu udah terjadi namanya penolakan. True. Yeah, that's true. Itu sudah terjadi namanya penolakan. Anak itu di mana sudah mulai ada benih yang masuk tumbuh, itu sudah ada kehidupan. Nah, jadi yang the best adalah walaupun sekarang dia nggak ada, itu memang menjadi satu anaknya kamu, yang kamu bilang bahwa I'm sorry gitu, dengan segala macam semua berdasarkan kamu punya religion gitu ya. Sorry untuk ini, karena itu kan jadi kejadian yang tidak diperencanakan ya, as a planning gitu kan. Nah, terus juga adalah ya sending love deh. Cuman memang di dalam kondisi secara kamu punya ini ya, you are not ready di situ. You are not ready. Nah, kembali banyak ibu-ibu di dalam kondisi ini, but you are, kalau kamu consider menurut aku kamu masih termasuk strong. Tapi saat itu kalau mungkin dibelain atau nggak dibelain pun bisa jadi bahaya juga tuh dalam kondisi ke ibunya. Karena kamu sendiri juga di dalam kondisi seperti itu gitu. Secara mental pun juga nggak ready. Iya. Nah, kalau misalnya sampai akhirnya lahir anak itu sendiri pun juga send love banyak, take care dia, jaga dia, minta maaf sama dia, ask the forgiveness ke dia gitu. Atau kepada siapapun bayi-bayi yang selama ini kamu sekarang sudah besar anak-anaknya dan pernah terjadi penolakan begitu. Misalkan tidak diinginkan. Tidak diinginkan dan akhirnya sekarang lahir gitu. Atau misalnya dia sebel sama bapaknya. Terus itu anak itu sebetulnya tidak mau. Katakan dibuang deh. Itu secara psikologi pertumbuhan itu juga akan jadi ini tuh PR juga tuh buat ibu, buat orang tua. Iya, makanya waktu itu yang anak aku kedua ya, terutama ya maksudnya yang keguguran. Akhirnya walaupun dia masih umur berapa ya waktu itu, keguguran 3 bulan lah ya. Itu waktu lagi dikubur ya, kan udah dikubur, itu kan janin yang sebenarnya udah ini. Terus kita kasih nama dan ya minta maaf kita iniin karena memang udah roh kan ya itu ya. Itu udah roh, udah secara spirit, dia udah hidup gitu. Iya. Cuman dia umurnya segitu. Secara janin dia umurnya segitu. Ya, kalau seandainya misalnya kamu tindakan kamu ini banget, langsung action cepet, unforgiveness itu keluar, forgive me gitu. Terus anak yang kelima kenapa Mbak Tita? Anak yang kelima? Anak yang kelima seperti yang tadi Dokter Amel bilang, bad seed, jadi jelek emang, benihnya tuh jelek. Jadi kalau benih jelek, pasti suatu saat pasti akan gugur dengan sendirinya, seleksi alam lah. Oh, oke. Kita itu juga lakukan, Tita. Yang anak yang kelima, iya. Ya, kamu ngomong juga. Iya. Iya. Jadi kalau secara ini ya, sebentar aku sedikit aja. Kalau secara ini, misalkan contoh ya, bukan aborsi lah ya, apalagi aborsi. Kalau ini misalnya kan secara kesehatan atau secara mungkin kamu nggak sadar pun juga dokter juga lakukan tindakan yang terbaik gitu untuk nyawa, apapun itu diizinkan Tuhan. Cuman sekarang apalagi abortion adalah orang yang sudah lahir, yang sudah ada di perut, tapi ibunya yang nggak mau dan buang gitu, bukan karena quote and quote dikatakan seleksi itu ya. Kalau quote and quote dikatakan seleksi itu kan sebetulnya kan bukannya kita yang berhak kan. Ya. Karena ibaratnya adalah kalau memang akhirnya harus dilahirkan dan cacat, that is your son, that is your daughter. Dan kamu ada pembelajaran sendiri gitu. Tapi kan pada saat kamu melahirkan atau kamu dalam kondisi di rumah sakit, whatever itu, the decision have to make gitu. The decision have to make with or without kamu realize.
Dan ke pengertian kita pun juga macam-macam kan. Dasar pengertiannya pun juga macam-macam. Tapi kalau misalnya dia sudah katakan, dia udah ketahuan cacat, terus kamu gugurkan karena itu, dan itu penuh kesadaran kamu guguran, wah, there is a homework. Yes. Yang tadi aja juga homework, apalagi yang kayak begini. Wah. Penting tuh banget. Iya. Itu mesti. Nah, Ya. kalau nggak salah kamu juga pernah punya pengalaman anak yang prematur kan ya, Tak? Yang nomor berapa ya? Oh, itu yang nomor 1, V. Jadi, jadi yang waktu nomor 1 itu kan aku masih kerja kan ya. Aku kan graphic design kan. Jadi kalau kerja graphic design itu pasti dari pagi sampai malam, bahkan kadang-kadang tidurnya begadang gitu kan. Itu di depan komputer terus gitu kan. Nah, waktu itu kan zaman itu nggak tahu tentang bahayanya radiasi, tentang bahayanya IMF, segala gitu kan nggak tahu apa-apa gitu. Jadi ya udah, jadi itu benar-benar sejak waktu hamil pertama sampai saat terakhir nih, hari terakhir anakku keluar, itu aku masih aja kerja di depan komputer gitu loh. Nah sekarang begitu sadar, udah tahu gitu ya tentang bahayanya radiasi, baru enggak, oh mungkin nggak ya gitu ya. Itu bisa jadi penyebab anakku yang pertama itu lahir prematur. Jadi dia 7 bulan dia udah keluar gitu loh. Gitu. Menurut Dokter Amel gimana, Dok? Ya, sekarang wah, gimana? pengalamannya banyak ya Mbak Tita ya. Ya, kalau untuk anak yang lahir prematur, penyebabnya banyak sih ya. Misalnya salah satunya tuh ibunya kelelahan. Ya itu kan kelihatannya dari kerjanya kan seharian gitu ya di komputer ya, kadang-kadang begadang juga ya Mbak Tita ya kalau bikin desain itu ya. Iya. Radiasi juga bisa tapi ya belum kelihatan secara langsung ya kan, apalagi dulu ya kita belum banyak tahu ya. Tapi kalau kelelahan itu signifikan sih. Jadi kalau pasien-pasien saya tuh kebanyakan kalau misalnya yang kerjanya tuh misalnya kerja di bank ya, di bank itu kan jam kerjanya panjang ya. Dan mereka apalagi kalau akhir bulan tuh kan suka lembur-lembur sampai malam tuh ya. Keluhannya nanti ada kontraksi, dia merasakannya kok sakit perut di sini, sakit perut di bagian bawah atau di pinggang belakang, macam-macam sih dirasakannya. Tapi ternyata saat diperiksa ya itu kontraksi. Nah kalau kontraksi kan akibatnya bisa ada pembukaan, terus nanti kemudian bisa lahir kalau nggak dicegah. Gitu sih. Tapi ya dok, kalau dokter juga dan kita biasa gitu. Tapi ya kalau misalnya dulu kan mungkin banyak lebih arah yang tadi ya kecapean lah segala gitu ya. Cuma saya lihat gini loh, sekarang banyak banget teman-teman kita ya, teman-teman saya itu karena yang tadi Mbak Tita cerita ya, apa bisa nggak karena kena radiasi? Kalau dulu kan orang komputer juga kita masih pakai itu kan yang colok kabel telepon di belakang kita punya komputer ya kan. Kalau sekarang kan semua serba wifi ya nggak, serba wifi. Itu kalau misalnya kita lihat dari seminar-seminarnya itu bisa radiasi itu bisa membuat darah kita tuh jadi kental gitu ya, dan itu sangat berpengaruh ke kita punya kondisi tubuh kita. Jadi kalau misalnya dulu nih Dokter Amel, kalau dulu mungkin orang lelah ya, bisa nggak tuh? Itu sekarang sangat mempengaruhi ke orang-orang yang lagi hamil, janin yang baru bertumbuh terus kena radiasi, apalagi sekarang orang tua sekarang nih, kalau misalnya bukan hanya di komputer, ini handphone kita kan bawa kemana-mana terus ya, terus nempel lagi di badan. Ntar taruh yang di sini, kalau cowok-cowok ya suka naruh di sini lah. Terus kalau yang perempuan ntar main, biasa kan kita kalau naruh dompet ya, kita kepet gitu kan, diketek ya, kita punya tas ya, dan itu arahnya radiasi itu kan bahaya sekali ke tubuh kita kan. Nah apalagi buat orang-orang yang lagi hamil, janinnya lagi pembentukan, ya kan, otak bayinya lagi pembentukan. Nah menurut Dokter Amel tuh gimana? Itu radiasi jelas bahaya ya. Kita kelelahan tanpa radiasi aja kan bisa menyebabkan lahirnya jadi prematur ya. Kalau radiasi kan seperti yang saya cerita tadi ya, radiasi yang ekstrim kan yang pegawai-pegawai di nuklir tuh kan,
di pegawai-pegawai yang di bagian X-ray atau ronsen, itu kan selnya aja bisa jadi error loh. Nggak hanya lahir prematur, tapi kan jadi cacat gara-gara si sel-selnya jadi error kan. Urutan, kan kalau urutan gen tuh nggak boleh berubah. Misalnya kan, misalnya mata tuh kita bisa lihat ya. Tapi kalau gennya berubah tuh nanti kalau sarafnya kepengaruh kan jadinya matanya nggak bisa lihat ya. Itu gampangnya. Tapi kalau susunan gen berubah tuh pasti bikin kacau regulasi atau pengaturan di sel tersebut lah. Ya misalnya kalau kita di rumah ya, kalau di rumah kan kalau tamu tuh harusnya ngetok dulu ya kan. Ngetok nanti yang punya rumah bukakan pintu. Tapi kalau pengaturannya kacau kan jadi tamu tuh bisa masuk lewat jendela gitu loh. Jendelanya nggak terkunci. Terus pintu depannya tuh nggak dikunci. Jadi misalnya tukang ojek, GoSend atau GoFood makanan langsung aja masuk ke ruang makan kita, kan kita jadi terkaget-kaget ya. Nah begitu juga dengan sel gitu loh. Kalau pengaturannya kacau, jadi kan nutrisi-nutrisi yang baik harusnya masuk ke sel ya dengan mudah. Nanti karena kacau ya, misalnya protein yang bagus nih mau masuk ke sel, jadinya terhambat masuknya. Padahal protein ini penting buat perkembangan otak si bayi. Atau penting untuk kecerdasan. Kan jadi kacau aja. Jadi bisa aja misalnya bayinya lahir, oke sih secara fisik mukanya, semua anggota badannya lengkap, baik, tidak cacat. Tapi mentalnya atau kecerdasannya nanti terganggu, kan itu juga sudah merupakan suatu beban ya. Beban buat keluarganya, buat dia sendiri, buat masyarakat, buat negara gitu ya. Jadi kalau radiasi pasti kacau deh, soalnya memang sudah terbukti dengan radiasi tingkat tertentu tuh susunan gen aja bisa berubah gitu. Nggak hanya prematur, tapi bisa cacat gitu ya. Tidak hanya bayinya, tapi dari awal dari benihnya ya. Dan yang menariknya ya, radiasi ini sensitif untuk sel-sel yang sedang berkembang, yang cepat membelah. Nah, contohnya gini ya, kalau bayi atau anak kecil luka kan lebih cepat sembuh ya, misalnya besoknya kok lukanya udah sembuh ya. Coba kalau kita kesayat pisau, besoknya tuh masih sakit gitu. 2 hari 3 hari baru sembuh. Tapi kalau bayi kan, udah sembuh lagi ya, cepet banget ya. Pernah nggak sih ngalamin kegores apa gitu bayinya, kok cepet sembuh ya. Jadi kan bayi itu apalagi janin yang di dalam kandungan ya, itu selnya kan lagi membelah dengan cepat, super cepat gitu ya kan. Contohnya anak bayi misalnya lahir beratnya 3 kilo ya. Umur sebulan udah jadi 4 kilo. Umur 2 bulan jadi 6 kilo, kan cepet banget ya. Kalau kita kan nggak kayak gitu ya. Kita kan bertahun-tahun ya paling 55, nanti 56 kan nggak jadi 60, 70, 80. Wah, ngeri banget dong ya. Nanti kita obes semua dong ya. Jadi kan cepat membelah tuh bayi selnya tuh kan. Itu tuh sangat dipengaruhi, sangat sensitif gitu loh. Dengan radiasi sedikit aja itu selnya bisa berubah. Nah, Dokter Amel, berarti ya selain nutrisi, kalau nutrisi tuh aku tahu karena aku emang seneng banget ya mempelajari nutrisi. Jadi ada satu yang namanya alpha meta ya. Tapi kalau misalnya radiasi itu bahaya banget dong ya. Iya. Kalau ibu hamil itu bahkan bisa melahirkan bayi-bayi yang mungkin autism seperti itu ya. Hamil itu gimana tuh ya? Tapi ya kalau yang another story nih. Aku baru ingat lagi nih. Aku baru ingat ya contoh ya. Misalnya gini, kan sel-sel bayi itu mesti dari 1 belah jadi 2, jadi 4, jadi 8 ya. Tapi misalnya membelahnya tuh nggak tuntas gitu loh. Membelahnya itu membelah, tapi masih ada yang nyambung dikit. Pernah dengar nggak sih ada bayi kembar, tapi bersatu di dadanya, kan ngeri banget ya. Pernah dengar nggak sih kayak gitu? Ya, nempel gitu ya, Dok. Iya, bayi kembar, tapi dia nempel di kepalanya atau di dadanya, kan itu ngeri banget. Jadi aduh gimana nolongnya ya gitu. Kadang-kadang nempel di dadanya, terus jantungnya cuma 1. Gila, dokter yang pusing kan, ini 1 jantungnya mau dikasih ke yang mana nih ya? Gitu. Kayak jadi, kembar siam, namanya kembar siam ya dok. Jadi, iya, jadi pengaturan membelahnya aja udah kacau gitu. Harusnya membelah 2 jadi bayi kembar, ini ngebelah tapi nggak tuntas. Nah, dari nggak tuntasnya itu kan udah jadi bikin masalah besar. Itulah contohnya yang berarti kalau ada makanan sel seperti alpha meta itu bagus banget dong ya Dokter Amel. Karena bagus banget dia itu. ada kandungan alpha PSP ya. Tapi yang bagusnya gini, kalau ngomong tentang radiasi ya,
Kalau ngomong tentang radiasi ini belum masuk nutrisi nih ya. Untungnya tuh kita punya Alphaspin. Iya. Ini kan maksudnya gini, udah teknologi kan kita tahu kalau Jerman itu kan emang terkenal teknologinya, benar nggak? Udah ini nih yang setiap kali nih kayak sekarang nih kita ngobrol begini aja, ini aku taruh di deket sini tuh gak? Supaya mengharmonis radiasi yang ada di sekelilingku, supaya nggak bahaya ke aku punya tubuh. Jadi kita tuh udah punya jalan keluar buat menghindari kita dari bahayanya radiasi, dan itu akan sangat berguna sekali tuh buat ibu-ibu hamil yang lagi pembentukan janin, itu penting banget gitu. Aku aja mikir gini loh, ini jangankan ngomong orang-orang yang hamil ya, buat aku pribadi aja gitu ya, kalau misalnya wifi tetangga aja itu kan masuk kan, apalagi kita kan sekarang stay at home, kena nggak? Stay at home, wifi nyala terus. Bahkan seringkali kalau kita mau tidur, anak bilang jangan dimatiin ya, gitu ya. Terus yang namanya wifi ini aku kan perumahan ya, tapi wifi tetangga itu pada masuk gitu, apalagi orang-orang yang tinggalnya di apartemen, dari atas, bawah, kiri, kanan itu semuanya radiasi. Aduh, tapi luar biasanya dengan pakai Alphaspin itu aku kebantu. Aku bikin kuantum, ya bisa dibikin kuantum energi sehingga ngelindungin satu rumah. Jadi istilahnya gini loh, waktu yang barusan nih Sis Amel ya, Dokter Amel cerita tentang bahayanya radiasi. Ya pokoknya saat ini dengan teknologi yang amazing, kita udah punya Alphaspin, amazing deh. Nah cuman ini nih sekarang kan tadi kan kamu bilang tentang nutrisi ya Vi. Kamu itu kan juga berkecimpung 20-an tahun lebih dalam hal nutrisi untuk ibu-ibu hamil, ibu menyusuin, ya kan? Nah, coba deh kamu sharing deh, maksud aku gini, buat bayi-bayi itu ya kan tadi juga Dokter Amel juga bilang bahwa harus mempunyai nutrisi yang baik. Udah gitu yang anak-anak yang tadi lahir stunting lah segala ya, karena bisa jadi waktu lagi hamilnya itu ibunya itu kurang nutrisi gitu ya. Bisa nggak kamu bantu iniin, karena aku tahu banget kamu tuh udah berkecimpung di situ udah 20 tahun lebih, kamu banyak bikin acara-acara gitu ya buat orang-orang itu gitu. Jadi sharing di sini Vi, ayo Vi, sharing Vi. Ya, aku sharing ya. Karena memang nutrisi ini sangat penting. Jadi ibaratnya juga ada satu perkataan, kalau kita mau sehat ya nutrisi atau asupan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Apalagi kalau misalnya janin, nanti mungkin aku perlu Dokter Amel untuk bantu secara biologinya gitu ya. Aku ngelihatnya gini, kalau misalnya namanya janin waktu baru lahir, itu kan terdiri dari triliunan sel, dan sebagian besar adalah stem cell. Nah, yang alpha meta itu adalah nutrisi untuk sel, jadi makanannya sel. Sehingga kalau misalnya kita memberikan, jadi nggak perlu nutrisi-nutrisi sebetulnya ini lebih bagus. Kenapa? Karena memang nutrisi yang dibutuhkan oleh mitokondria gitu ya. Dan karena di dalamnya tuh ada kandungan yang namanya alpha PSP. Sebenarnya sorry Vi, suaranya boleh gedean dikit gak? Suaranya kamu kecil. Kecil ya? Karena dia kan, karena sel itu seperti tadi Dokter Amel bilang, itu kan akan membelah ya, membelah. Nah, kalau membelahnya tidak sempurna, akibatnya pertumbuhan janin juga nggak sempurna. Nah, itu sebetulnya makanya kenapa apalagi trimester kehamilan itu kan ada dibagi-bagi ya. Pada saat yang trimester pertama biasanya hamil mengalami mual, terus kadang muntah. Nah, itu kalau ibunya sendiri tidak cukup asupan nutrisinya, makanya kenapa menurut aku penting banget deh ibu-ibu ini, apa calon ibu ya, udah persiapan minumnya alpha meta. Karena apa? Karena memberi makan selnya. Nah, ada kandungan yang bagus banget yang namanya alpha PSP. Mungkin secara biologi, biokimianya, Dokter Amel mungkin bisa lebih menjelaskan lebih detail gitu ya. Kenapa sih alpha PSP yang di dalam alpha meta ini begitu bagus gitu? Iya. Ya, terima kasih. Alpha PSP ini yang sangat menyenangkan ya. Ukurannya tuh bukan hanya mikro udah kecil banget ya. Ini nano loh. Jadi yang sangat menguntungkan untuk selnya, kan sel itu ada membran. Membran tuh kayak tembok lah kalau rumah gitu ya. Nah, ibaratnya tuh di membran itu ada pori-porinya gitu. Nah, pori-porinya ini kan ukurannya nano ya. Karena si alpha PSP ini ukurannya nano, jadi dia mudah masuk ke dalam sel. Itu sangat menguntungkan. Jadi dia tidak perlu banyak energi dikeluarkan untuk mengolah makanan tersebut, tapi bisa masuk ke dalam sel, dan di dalam sel ini
ada yang namanya organ namanya mitokondria. Nah, mitokondria ini ibaratnya seperti gardu listrik lah untuk perumahan ya. Jadi cocok banget alfa PSP ini masuk ke mitokondria lalu menjadi sumber energi untuk sel. Nah, sel energinya untuk apa? Ya itu tadi untuk mengatur kapan dia mau membuat protein untuk mata, kapan mau membentuk protein untuk hidung, untuk otak, yaitu maksudnya tidak disuruh oleh si ibu hamil ya, itu terjadi dengan sendirinya dan sangat cepat. Bahkan bersamaan, jadi memang prosesnya luar biasa ya. Kita nggak tahu kapan dibentuk hidung, mata, otak, tulang, itu tuh bersamaan. Jadi luar biasa banget. Saya boleh sharing nggak tentang adik ipar saya ya, tentang ini ya? Soalnya Silakan. tadi kan si Silvi kan bilang trimester pertama tuh 3 bulan pertama muntah-muntah ya. Ini adik ipar saya tuh mengalami kehamilan, benar-benar muntah-muntahnya banyak dan sulit ya untuk makan makanan yang lain. Jadi sangat tertolong waktu itu sudah ada alfa meta, jadi saya berikan. Wah, jadi waktu lahir tuh ya bayinya ya karena saya tolong sendiri ya waktu itu saya tolong sendiri. Orang-orang tuh kaget tuh kulitnya mulus banget ya gitu, bersih, mulus gitu ya. Memang alfa meta ini kan bagus untuk salah satunya untuk regenerasi sel ya. Jadi peremajaan sel baik sekali. Kita kalau lihat sel di dalam jantung, di dalam otot kita kan nggak kelihatan ya, kelihatannya di kulit ya. Jadi kelihatan dari perubahan kulit. Kemudian karena keponakan saya ini saya lihat sehari-hari ya, jadi memang perkembangannya tuh cepat sekali gitu, lebih cepat dari usia seumurnya gitu. Dan anak kecil kan sering sakit ya, infeksi saluran nafas lah, batuk pilek lah apa. Tapi kalau cepat diberi alfa meta ini atau rutin ya, jadi jarang sakit loh. Jadi sehat sekali gitu, baik sekali. Kepandaiannya juga sangat tertolong loh. Jadi good banget nih. Balik lagi ke medis ya, memang dari ukurannya, dari fungsinya memang food for cell banget lah ini. Jadi secara klinis ya, kalau para dokter kan seneng banget tuh kalau yang terbuktinya secara klinis ya dok ya. Iya, keren bener. Lihat kenyataannya lagi, keponakan sendiri kan kelihatan ya. Iya. Jadi alfaspin itu pas waktu untuk pembentukan janin itu bagus sekali. Terus waktu untuk ibu menyusui juga ya dok ya? Oh iya, menyusui juga pasti. Karena kan semua tuh baik hamil maupun menyusui kan itu kan kembali lagi ke sel ya. Kan sel-sel di payudara itu kan ada yang tugasnya untuk membuat ASI ya. Nah kalau ibaratnya pabrik tuh kan, pabriknya ASI ya. Nah, kalau selnya error, pengaturan yang nggak bagus, kurang nutrisi kan, ya pasti produksinya juga kurang ya. Coba kalau pegawai pabrik kan dikasih sakit sedikit, maaf ya contohnya misalnya sekarang ada satu pabrik nih, pegawainya kena COVID 10 orang, kan jadi tutup semua 2 minggu. Ya gimana kan? Sama aja dengan sel. Ya kan kalau ada yang sakit sel-selnya ya pasti produksinya berkurang kan. Gitu aja sih gampangnya ya. Berarti bukan hanya bagus buat bayi doang, bukan hanya buat ibu menyusui, termasuk buat kita semua dong. Oh iya dong, kan kita juga selnya harus diperbaharui terus. Apalagi untuk ibu-ibu yang calon ibu yang maksudnya kepingin banget punya anak, itu sel reproduksinya kan harus dibenerin ya dok. Oh iya, itu sel telurnya harus bagus banget. Ibaratnya tuh jangan kena radiasi, jangan kena kontaminasi, kan kita susah ya hidup di area yang sangat bebas dari segala macam gangguan itu kan hampir nggak ada ya di dunia ini. Beruntung deh calon ibu yang zaman sekarang ya, karena udah ada teknologi ya. Udah ada. Iya, itu bener, sehatnya bener. Ya, bener-bener loh. Sehatnya tuh bener-bener sehat alami. Udah ada solusi ya sekarang ya. Buat saya ya, yang kemarin tuh saya lagi ngelihat gini kan ada orang yang sepantaran mama saya gitu ya, tapi kan dikasih tahu gitu ada saudara meninggal gitu ya. Pas saya lihat dia kan udah ubanan gitu kan, ya namanya juga orang tua kan. Tapi saya tuh ngelihat kalau mama saya awet muda bener, bukan gara-gara apa-apa ya, itu rajin sekali minum alfa meta. Setiap hari sampai 3 kali, diabetesnya itu jadi normal, rambutnya juga kagak ada ubannya loh, aneh loh. Itu rambutnya hitam gitu mamiku ya. Apalagi buat orang tua aja kayak gitu, apalagi yang tadi ya pembentukan janin. Janin, iya betul. Luar biasa. Ya udah deh. Jadi ceritanya kita udah ngobrol-ngobrol 1 jaman nih ceritanya nih. 1 jam ya nggak terasa ya. Iya. Iya, Mungkin padahal seri 2 tuh. Kalau mau dibahas masih banyak banget loh. Iya. Gali dalam dari nutrisi sama dokter Amel.
Iya, dan ini aja aku nggak buka pertanyaan-pertanyaan loh buat orang-orang. Coba kalau misalnya ini pasti bakal banyak pertanyaan nih. Ketemu Iya. sama pakar-pakar seperti ini. Jadi ya nanti kita bincang-bincang lagi deh ya. Iya. Ya, thank you Iya. so much buat Ci Yuliani. Thank you. Thank you kesempatannya. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sama-sama. Thank you. Tita, Silvi, thank you so Keren much. benar. Thank you so Thank you much. pengalamannya Tita, Silvi. Oke, teman-teman. Thank you. Iyo, Teman-teman, Dokter terima Amel, kasih Mel. ya. Thank Buat you, semua, sama-sama, Ci. saya Iya. yakin banget sharingnya semuanya tuh udah bermanfaat sekali gitu ya. Kalau saya bisa simpulkan dari pembicaraan kita tadi nih, ada beberapa poin ya. Poinnya banyak sebenarnya, saya juga bingung ya ambil kesimpulannya ya. Pertama, kalau hamil berarti harus diinginkan ya supaya persiapannya tuh bagus. Persiapan mental, persiapan nutrisi, janinnya juga berkembang dengan baik ya. Dan yang kedua, begitu mengenali kehamilan, nah harus jaga kita punya mindset, hati kita ya. Hatinya harus selalu happy ya. Sister semua, para kaum wanita, juga termasuk kaum bapaknya nih ya. Terus kita harus jaga mental, mindset, pokoknya semua kita harus lindungi diri kita. Dan khususnya gini, kita juga harus lindungi diri kita dari bahaya radiasi. Yes. Nah, buat teman-teman semua di sini yang nonton dari Facebook lah, yang dari YouTube atau yang ada di Zoom ini, kalau misalnya tadi bingung ya, emang apa sih yang si Dokter Amel ngomong ya, alpha PSP, alpha meta, atau apa sih tadi itu bisa membantu untuk hindarin radiasi? Nah, tanya deh sama yang mengundang ya. Tanya aja sama teman-teman yang ngajak buat ada di Zoom atau di YouTube atau di Facebook. Oke? Thank you ya buat semuanya. See you, nanti kita ketemu lagi, kita bikin lagi acara seperti ini ya. Oke. Alright. Thank you. Thank you, Ibu Hera. Semuanya. Thank you, Yuliani. Thank you. Silvi, Mbak Tita, semua. Thank you, Mel. Bye-bye. Thank you. Bye. Sampai ketemu lagi. Sharing lagi ya. Dadah. Bye.